Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Seneng ya ibu lihat sawah nih. Masya Allah, bagus banget. Pengennya nggak usah ditutup ya pagernya ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca bacaan apa? Basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pembelajaran 3-nya ya. Ayo mengamati. Di situ ada 2 gambar kamar mandi A dan B nih. Yang A ini apabila jarang dibersihkan, makanya kotor sekali. Dan yang B ini karena rajin dibersihkan ya. Kamar mandi kalian pasti kalian rajin bersihin juga ya, sehingga bersih. Sekarang ayo mendengarkan. Kali ini kalian mendengarkan Bu Guru. Ibu ambil garis besarnya aja ya, nanti bacaannya kalian baca sendiri di rumah. Di sini membahas mengenai apa? Nyamuk Aedes aegypti. Apa itu nyamuk Aedes aegypti? Yaitu nyamuk demam berdarah. Itu penyebab penyakit demam berdarah ya. Tuh, penyakit demam berdarah itu disebabkan oleh apa? Gigitan nyamuk Aedes aegypti ya. Ciri-ciri nyamuk tersebut adalah tubuhnya belang hitam putih. Tuh, kalau ketemu nyamuk ini cepet-cepet dimatiin aja ya, karena itu bisa jadi nyamuk demam berdarah atau Aedes aegypti. Ketika menghisap darah manusia, nyamuk Aedes aegypti menyuntikkan cairan tubuhnya. Dan cairan ini mengandung virus demam berdarah. Virus demam berdarah itu sangat berbahaya buat tubuh manusia. Ketika menyerang, trombositnya akan turun ya. Demam penderitanya akan menggigil kedinginan. Tuh, menggigil kedinginan. Ya. Lalu tubuhnya tumbuh bintik-bintik merah gelap. Penderita demam berdarah harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit ya, karena berbahaya. Sekarang pertanyaannya apa ini? Penyakit apa yang disebabkan oleh gigitan nyamuk? Penyakit demam berdarah. Ya, ciri orang yang diserang demam berdarah seperti apa? Ini pertanyaannya. Menggigil, tubuhnya menggigil ya, panas, menggigil kedinginan. Tubuhnya terasa panas jika disentuh dan muncul bintik-bintik merah. Bagaimana nyamuk menyebarkan penyakit? Bagaimana? Melalui gigitannya. Jadi udah Ibu terangkan kan? Sekarang ayo membaca. Nah, bacalah cerita berikut. Judulnya apa ini? Dirawat di rumah sakit. Sudah seminggu Dodo tidak bersekolah. Nih. Ya. Dodo apa? Dirawat di rumah sakit. Dodo sakit demam berdarah. Ino dan Windy menjenguk Dodo. Mereka datang ke rumah sakit. Ternyata Dodo masih lemah. Dokter mengharuskan Dodo rajin minum obat dan beristirahat cukup. Nih, ketika sakit demam berdarah ini Ino sedang menjenguk ya, dan Windy. Nah, menjenguk Dodo yang lagi sakit demam berdarah. Bahaya ya. Makanya kalian harus hati-hati kalau main-main di luar juga itu. Nah, sekarang tugas pertama ayo mencari tahu. Temukan 6 kata tentang penyakit demam berdarah. Nah, ini kalian ya, buat ya. Bisa menurun, bisa ke samping. Ya, kata-katanya kalian lingkari. Nah, ini tugas pertama. Sekarang tugas keduanya ayo lakukan ya. Pasangkan pernyataan-pernyataan yang sesuai. Tarik garis saja kalian ya. Nah, di situ ya. Tuh, ya, dipasangkan. Ini tugas keduanya. Siap? Dan tugas ketiganya, tugasnya mudah-mudah semua kok. Ini matematika. Tebalkan ruas garis setiap bangun datar. Nah, ditebalkan ruas garisnya. Kemarin Ibu udah menerangkan mengenai ruas garis. Kalian tebalkan ya. Lalu tulis ruas garisnya ada berapa. Ini contohnya nih, persegi nih.
Luas garisnya ada tulisan berapa nih? 4, kan garisnya ada 4 tuh. Kalau yang ini luas garisnya berapa? Yang ini berapa? Mudah kan? Mudah semua. Tugasnya agak banyak tapi mudah-mudah semua. Nah, sekarang membasmi nyamuk demam berdarah. Nih ada fogging nih di gambar nih, di buku di cerita nih. Nyamuk dapat dibasmi dengan pengasapan. Rumah kalian pasti sering ya, di perumahan kalian ya, diadakan fogging atau pengasapan, yaitu untuk membasmi nyamuk demam berdarah. Penyakit demam berdarah sangat berbahaya. Nah, bulan-bulan sekarang nih sering hujan terus panas tuh, banyak tuh. Hati-hati di rumah kalian ya. Sekarang Ibu bacain aja ya, membasmi nyamuk demam berdarah. Penyakit demam berdarah sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harus mencegahnya. Cara mencegahnya adalah dengan membasmi nyamuk demam berdarah. Membasmi nyamuk demam berdarah dapat dilakukan dengan cara pengasapan. Nih, pengasapan ya. Pengasapan dapat membunuh nyamuk dewasa. Selain nyamuk dewasa, jentik dan telur nyamuk pun harus dibasmi. Pengasapan tidak dapat membasmi jentik dan telur nyamuk. Oleh karena itu diperlukan cara lain. Jentik dan telur nyamuk hidup di air. Kalian pernah kan melihat di got itu ada jentik-jentik itu? Ya. Baik kecebong maupun jentik nyamuk yang kecil bergerak-gerak itu. Jentik dan telur nyamuk biasanya ada di bak mandi. Hati-hati, bak mandi kalian harus sering dikuras ya. Penampungan air itu toren atau genangan air di kaleng dan ban bekas. Nah, kalian kalau lihat genangan-genangan air di jalan tuh, itu pasti ada jentik nyamuknya. Salah satunya bisa jadi jentik nyamuk demam berdarah. Untuk membasminya kita melakukan gerakan 3M. Tuh 3M apa? Satu bersama apa nih? Menguras bak mandi secara teratur. M pertama nih 3M. M kedua apa? Menutup tempat penampungan air. Nah, ember-ember ditutup ya. Pokoknya jangan sampai ada air yang kebuka. Kalau perlu minum kalian pun air putih ditutup kalau itu ya. M yang kedua menutup tempat penampungan air. M ketiga apa ini? Mengubur ban, kaleng, dan botol bekas. Mengubur sampah-sampah yang bisa jadi genangan air. Dikubur ya. Biar nggak jadi sarangnya, jentiknya, telur nyamuk. Nah, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita harus mencegah penyakit demam berdarah? Kenapa kita harus mencegah? Kita harus mencegah karena sangat berbahaya. Bagaimana cara kita membasmi nyamuk demam berdarah? Tadi apa tadi? Yang di gambar tadi apa? Yaitu di bacaan tadi apa? Di fogging dan melakukan 3M, yaitu menguras, menutup tempat penampungan, dan mengubur. Tuh, nomor 2 ya. Apalagi yang harus dibasmi selain nyamuk dewasa? Apa itu yang dikubur tadi itu? Sama dikuras tuh. Jentiknya nyamuk. Apa tujuan kita melakukan 3M? Agar nyamuk tidak berkembang biak, tidak makin banyak. Kan kalau udah dikubur semua nggak sempat bertelur, telurnya mati. Ya. Jelaskan arti istilah 3M. 3M tadi apa? Menguras, menutup, dan mengubur ya. Sekarang kita lewati aja ya di Ayo Menulisnya ya. Nah, tugas selanjutnya adalah di Ayo Lakukan. Pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi pernyataan. Nah, kalian udah sering kan? Tempat titik-titik nyari nanti di menguras, membasmi, atau penampungan tuh ya. Udah biasa pasti bisa nih tugas ketiganya ya. Sekarang belajar matematika. Kita belajar matematika ya. Ayo mencari tahu ya. Gini aku tahu. Ya. Ini Ino suka membantu membersihkan rumah. Ya, suka membersihkan rumah Inonya. Ya.
Selesai membersihkan rumah, Imno mau nikmati risol pembuatan ibu. Tahukah kamu apa bentuk risolnya? Bentuk risolnya apa itu yang di piring hijau itu? Bentuknya segitiga, bangun segitiga ya. Coba bandingkan dengan bangun segitiga dengan bentuk risol. Sama kan? Nih bangunnya, itu risolnya. Sama. Nama bangun di samping adalah bangun segitiga ya. Segitiga ABC. Nih. Atas B, tarik garisnya ya, ruas garisnya dari A tarik ke B, B tarik ke C tarik ke A. Sisinya mana? Sisi AB itu ruas garis A ke B, itu sisi AB. Nih, ruas garis A ke B, ini sisi AB. Ya, sisi BC, ruas garis B ke C. Nih. Sekarang sisi AC, tarik garis dari C ke A, itu sisi-sisinya. Kalau sudut, kalian paham sudut? Sudutnya itu pertemuan antara apa nih? B, garis B, tarik ke atas ke A. Terus tarik lagi ke C. Itu ada sudutnya di atas sendiri nih, sudut BAC namanya ya. Yang di paling atas ujung nih. Sekarang sudut yang bawah. Nah, sebelah kiri. Sudut ABC. Sudut ABC itu dari garis A ya ke B, ditarik lagi ke C. Akhirnya ketemu ada sudutnya itu yang lancip di bawah itu sudut ABC itu. Ada garis lengkungnya ya. Sekarang sudut ACB. Dari atas tarik garis ke C. Terus dari C tarik garis ke B. Akhirnya ada sudut lancipnya itu. Ya. Sudut ACB. Udah paham yang dimaksud dengan titik sudut? Sama sisi? Sudah. Sudah paham ya? Di sini ada keterangannya juga. Sisi adalah ruas garis pada bangun datar. Gitu ya. Kalian pelajari. Nah, tahukah kamu apa bentuk piring risol? Kalau piring risolnya ini tadi bentuknya apa ini? Nah, yang hijau ini, kotak, ya. Piring risolnya kotak. Nih, persegi. Nih, sisi-sisinya apa nih? Kalau persegi, dari ruas garis D ditarik ke C itu. Nah, antara D dan C itu namanya sisi DC. Antara B ke C namanya sisi BC. Pinggiran. Ya, sisi itu. Nih yang dinamakan sisi. Di sini ada ruas garis pada bangun datar. Ya, garis-garisnya itu, ya. Sisinya ya. Sisi AB berarti dari A ke B itu, garis A ke B itu namanya sisi AB. Ini sudutnya juga udah ada nih. Sama kayak segitiga ya, pertemuannya. Ya, udah paham ya sisi dan sudut? Udah, kalau sudah paham, kalian kerjakan di ayo berlatihnya ya. Di sini kalian sebutkan nama bangunnya, banyak sudutnya, sudut apa aja sebutin. Titik sudutnya ada berapa, sisinya juga. Ini kan kelas 1 sudah pernah dibahas juga ya. Insya Allah kalian bisa ya. Oke, demikian penjelasan dari Bu Ida. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan lagi ya, jaga kebersihan, sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga kesehatan. Ya, kalau kalian lihat genangan-genangan langsung dikubur ya, kalau main di luar, atau langsung dibuang airnya ya. Sekarang lagi musim demam berdarah. Nah, selain jaga kesehatan, jaga apa lagi? Jaga ibadah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.